Di bulan Maret tahun 1922, pernah terjadi pembunuhan yang mengerikan di peternakan yang bernama Hinterkaifeck yang ada di Jerman. Seluruh keluarga dan pembantunya itu dibunuh secara brutal. Selamat datang semua, sekarang kita bakal bahas pembunuhan Hinterkaifeck. Akhirnya gue surfing di internet buat nyari tahu tentang kasus ini. Pembunuhan yang di tempat yang bernama Hinterkaifeck ini tuh menyimpan banyak banget misteri dan pertanyaan nih. Salah satunya adalah pelakunya tuh sampai sekarang belum ketemu dan belum ketahuan. Dan bukan cuma pelakunya doang nih menjadi misteri, banyak banget nih peristiwa-peristiwa aneh yang terjadi sebelum dan sesudah pembunuhan ini terjadi. Contohnya kayak ada jejak kaki yang mengarah masuk ke perumahan tersebut, tapi nggak pernah ada jejak kaki yang keluar. Terus pernah ada suara aneh yang menggema dari loteng, tapi begitu dicek gak ada orang di sana. Dan yang paling ngeri adalah ada kemungkinan nih kalau si pelaku ini itu sempet tinggal di rumah itu selama beberapa hari setelah dia ngelakuin pembunuhan itu. Dia tidur, dia makan, kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, di lahan pertanian yang bernama Hinterkaifeck ini itu tinggal keluarga yang berisikan 6 orang sama satu pembantu gitu. Nah, kepala keluarganya itu bernama Andreas Gruber, dan ini tinggal bersama istri, anak, dan cucu-cucunya, tambah satu pembantu tadi. Nah, di sini gue bakal nyebutin nama-nama mereka biar kalian nih gak kebingungan gitu. Nah, kepala keluarganya ada Andreas Gruber yang berusia 63 tahun. Terus ada istrinya yang bernama Kazilia Gruber yang berusia 72 tahun. Terus ada anak perempuan yang bernama Victoria Gabriel yang berusia 35 tahun. Dan dua anaknya yang bernama Kazilia Gabriel, itu namanya sama kayak neneknya ya, yang berusia 7 tahun. Dan Joseph Gabriel yang berusia 2 tahun. Bersama satu pembantu yang bernama Maria Baumgartner yang berusia 44 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke peristiwa pembunuhan juga, gue juga mau ngasih tahu nih apa aja nih fenomena yang gue bilang aneh tadi sebelum terjadinya pembunuhan ini gitu. Nah, jadi Andreas Gruber yang udah tua ini itu sering banget dikomplain dan ditegur sama tetangga-tetangganya dia karena perilakunya yang agresif dan brutal yang sering dia tunjukin ke istrinya, ke anak-anaknya, ke tetangga-tetangganya. Pernah nih kalau si Andreas lagi nggak seneng atau nggak lagi bad mood gitu, dia ini sering banget nyerang orang pakai benda-benda yang berbahaya gitu. Kayak suka nyerang orang pakai sabit, pakai garpu rumput, bahkan pernah ngancem mau nembak orang pakai senapan. Ini si Andreas sudah kayak musuh di Resident Evil ya. Nah, dia juga nih diketahui pernah mengunci anak-anaknya waktu musim dingin di bawah tanah yang dingin selama berjam-jam gitu. Bahkan karena dia ngelakuin ini, salah seorang putrinya nih yang bernama Sophie itu meninggal akibat di abuse gitu sama bapaknya sendiri ya kan. Nah, 6 bulan sebelum terjadinya pembunuhan di rumah tersebut, seorang pembantu keluarga yang bernama Krasner Rieger ini tiba-tiba berhenti dari pekerjaannya. Kenapa dia berhenti? Diketahui nih dia berhenti karena dia ini sering mendengar suara-suara yang menggema dari loteng. Dan dia percaya nih kalau rumahnya Andreas ini itu berhantu. Jadi ada dua nih, ada pembunuhan dan ada hantunya juga nih, double gitu. Bukan cuma itu doang nih, ternyata nih kunci rumah pertanian tempat itu pun sempat hilang dan gak tahu kemana hilangnya dan gak pernah ketemu. Dan abis itu beberapa hari sebelum tanggal 31 Maret si Andreas ini nemuin jejak kaki yang gue bilang tadi. Jejak kaki di atas salju yang masih anget, yang kayak baru diinjak orang, mengarah ke tempatnya si Andreas ini gitu, ke ruang mesin lebih tepatnya. Nah, di malam hari dia nemuin jejak kaki di atas salju ini, dia ini sempat ngedenger suara langkah kaki dari loteng. Cuma begitu dicek sama Andreas nih, dia udah ngecek, udah ngegeledah, bakal dia ngecek ini pakai bawa senapan gitu kan, barangkali ada orang. Dia ini nggak nemuin siapa-siapa gitu. Hal-hal yang dialami ini tuh dia cerita ke tetangga-tetangganya gitu, cerita ke orang-orang. Tapi begitu orang-orang suruh yaudah lapor polisi aja, si Andreas ini nggak mau dan dia juga nggak suka sama polisi gitu. Di tanggal 31 Maret tahun 1922 di siang harinya, keluarga ini tuh kedatangan sama pembantu baru yang bernama Maria Baumgartner. Maria ini datang ke tempat Hinterkaifeck ini diantar sama saudara perempuannya. Nah, saudara perempuannya ini tuh bisa dibilang beruntung karena dia ini pulang sebelum pembunuhan ini terjadi gitu. Kayak dia itu pulang sore, malam itu terjadi pembunuhan. Dan bisa dibilang juga kalau saudara perempuannya Maria ini menjadi satu-satunya orang yang terakhir melihat keluarga ini dalam keadaan hidup. Kengerian yang sebenarnya tuh terjadi di malam hari ketika pembunuh itu kelihatannya tuh mereka hafal banget sama kebiasaan-kebiasaan si keluarga ini gitu. Di malam itu Andreas dan istrinya ini sama anak cucunya itu dibujuk buat ninggalin living room mereka gitu, buat dibawa ke gudang pertanian. Jadi mereka ini satu-satu pergi ke gudang pertanian gitu dengan alasan kita yang nggak tahu, tapi mereka nurut aja gitu. Dan begitu mereka semua nyampe di gudang pertanian tersebut, disinilah 4 orang ini diserang dan dibunuh.
pembunuhnya ini memakai cangkul pickaxe gitu yang dipunyai sama keluarga itu juga, dan si pembunuhnya ini menyerang kepala mereka berempat sampai mereka berempat ini meninggal gitu. Jadi 4 orang yang ada di gudang pertanian tersebut itu langsung meninggal ya kan. Dan yang tersisa pada saat itu di keluarga itu cuma 2 orang, yaitu Maria sama Joseph yang masih berumur 2 tahun ya kan, yang lagi tidur di kamar sekalian ditemenin sama Maria. Dia ini masih bayi, jadi tidurnya di keranjang bayi, Maria di sebelahnya gitu ya. Setelah melakukan aksinya di gudang itu, si pembunuh ini langsung jalan ke living room rumah tersebut buat nyari-nyari di mana nih sisa-sisa keluarga ini. Pelaku ini itu nemuin Maria dan Joseph ini itu lagi tidur di kamar mereka, dan dengan pakai senjata yang sama si pelaku ini menyerang 2 orang tersebut. Pelaku ini nyerang Joseph kecil yang lagi tidur dan nyerang Maria juga yang lagi tidur dengan cara yang sama juga, dihantam kepalanya pakai pickaxe gitu. Dan pada akhirnya 6-6-nya orang yang tinggal di tempat itu meninggal dunia karena dibunuh. Mayat keluarga dan pembantu mereka ini itu nggak pernah ketemu sampai 4 hari kemudian. Jadi tetangga-tetangga tuh nggak ada yang tahu apa yang terjadi sama orang-orang tersebut selama 4 hari. Keesokan harinya di tanggal 1 April tahun 1922 sempat ada 2 orang yang datang ke Hinterkaifeck ke rumah ini. Nah mereka ini bertujuan buat ngasih pesanan kopi gitu. Pas mereka datang ke tempat itu, mereka ini sempat ngetok-ngetok sambil manggil-manggil gitu, tapi kok nggak dijawab nih kayak biasanya. Biasanya langsung nongol, langsung dimarahin mereka gitu. Nggak maksudnya langsung nongol, langsung nerima pesanan gitu. Tapi ini nggak dijawab nih. Tapi ini mereka nggak langsung pulang nih. Mereka masih penasaran, kok nggak dibales ya? Mereka akhirnya ke jendela rumah tersebut buat ngetok lagi kan, kayak ada orang nggak gitu. Tapi nggak ada jawaban juga. Mereka tetap penasaran. Akhirnya mereka nih ngedatengin halaman rumah mereka gitu, halaman rumah Hinterkaifeck ini buat nyari tahu kok nggak ada yang bales, nggak ada orang kah di sini. Dan bener aja pas dia masuk ke halaman rumah, mereka tuh nggak nemuin siapa-siapa di situ. Tapi mereka ini ngelihat kalau gudang pertanian rumah tersebut itu kebuka. Cuma mereka ini nggak curiga apa-apa tentang hal itu. Jadi dia ngeliat, wih ada pintu kebuka tuh. Ya udah, gitu doang. Habis itu mereka balik habis ngeliat hal tersebut dan nggak ngelaporin apa-apa. Mereka cuma bilang nggak ada orang gitu. Kan ada anaknya si Victorian yang berusia 7 tahun tuh masih sekolah, namanya Kazilia kan, yang namanya sama kayak neneknya. Di sekolahan itu guru-gurunya ini bingung, kok si Kazilia ini kok absen mulu gitu loh, udah beberapa hari tanpa kabar. Biasanya dia nggak kayak gitu. Dan orang-orang di sekitar situ juga nggak merhatiin kalau keluarganya Andreas ini udah nggak ke gereja nih. Nah ini nggak kayak biasanya. Nah beberapa hari kemudian di pagi hari tanggal 4 April ada mekanik lokal yang bernama Albert. Dia ini pergi ke propertinya Andreas ini mau ngebenerin mesinnya gitu, mesin pertanian gitu. Sama kayak pengantar kopi tadi, si Albert ini udah ngetok-ngetok pintu, udah manggil-manggil, bahkan dia udah nunggu sejam. Tapi gak ada balesan sama Andreas ini. Ini gak kayak biasanya. Nah cuma dia mikir gini, ya udah deh, walaupun gak ada Andreas, gue tetap ngebenerin mesinnya aja. Biar kalau ada Andreas gue tinggal bilang, atau nggak tiba-tiba nanti Andreas datang gitu. Nah pas dia lagi ngebenerin mesinnya, nah setelah dia ngebenerin mesin itu, dia ngecek rumahnya si Andreas nih, dan nyari-nyari kayak ya udah gue ngebenerin mesinnya, habis itu gue pulang gitu ya kan. Nah di sore harinya ini ada tetangga bernama Lawrence yang ngirim anak-anaknya nih buat ngecek apakah si anak-anak ini bisa nemuin si keluarga Gruber ini. Karena orang-orang udah mulai khawatir, kok ini si keluarga Gruber ini kok nggak keluar-keluar sama sekali gitu. Biasanya istrinya, kalau nggak anaknya, atau nggak si Andreas sendiri. Ini malah nggak ada sama sekali. Dikirimlah anak-anaknya. Begitu anak-anaknya masuk, mereka nih ngecek masuk ke dalam nih, ke rumah. Cuma mereka nggak masuk kamar. Terus ke gudang pertanian, tapi mereka nggak nemuin nih jasad ataupun kehadiran keluarga ini. Akhirnya pulanglah anak ini ngelaporin ke bapaknya kalau kita nggak nemuin apa-apa di sini gitu. Akhirnya si Lawrence sih penasaran dong, kayak nggak mungkin loh, ini udah lama, pasti dia ada di situ. Akhirnya Lawrence dibantu sama 2 orang lain yang bernama Michael dan Jacob ya kan, ngedatengin gudang pertanian ini, ngedatengin Hinterkaifeck ini. Nah pas mereka masukin gudang pertanian, si Lawrence ini itu langsung bisa nemuin jasad Andreas bersama 3 orang lainnya gitu, istrinya Victoria dan anak perempuannya Victoria gitu. Nah mayat ini itu ditumpuk satu sama lain, terus ditutupin sama jerami gitu, seolah-olah kayak pelakunya ini mau nutupin barang bukti biar nggak ketahuan kalau dia tuh habis ngebunuh gitu. Nah begitu nemuin hal ini, Lawrence ini coba buat mencari Maria sama anak kecilnya, sama si Joseph gitu, barangkali dia masih ada gitu atau nggak kemana. Dia ngeceklah ke ruang tamu, ngeceklah ke living room. Begitu ngecek ke kamar, mereka nemuin penampakan yang mengerikan gitu. Anak bayi di keranjangnya udah berlumuran darah dengan luka sedemikian rupa parahnya, bersama dengan Maria dalam kondisi yang sama gitu. Dan dari sini mereka langsung menghubungi polisi. Kasus pembunuhan ini tuh diserahkan ke Inspektur George dan departemennya. Nah penyelidikan awal ini sempat terhambat sama fakta kalau kemungkinan nih seorang pembunuhnya ini sempat tinggal di rumah ini setelah dia melakukan pembunuhan gitu. Dan mungkin juga udah sempat ngobok-ngobok TKP-nya, udah sempat ngeberantakin TKP gitu, kayak mindahin mayat atau mindahin barang-barang, bikin makan, masak di dapur, ngebakar ini ngebakar itu, ya pokoknya gitu deh. Nah teori awal dari kepolisian itu simple, antara dua nih,
ada orang yang membalas dendam ke keluarganya Gruber atau enggak perampokan. Tapi begitu diselidiki bukan malah dapat jawaban, polisi malah makin nambah misteri-misteri tentang kejadian ini gitu. Kayak tadi kan ada motif perampokan, ternyata begitu dicek gak ada barang-barang berharga dari rumah ini itu yang diambil ataupun yang dipindahin sama sekali gitu. Jadi buat motif perampokan langsung dicoret tuh. Cuma kalau balas dendam itu juga belum jelas ya kan. Dan di TKP cuma ada satu senjata yang berdarah gitu, cangkul kayak pickaxe gitu bentuknya, cuma ujungnya tuh kayak bisa buat mahat gitu, jadi tajam sama yang buat ngancurin batu gitu ya. Pickaxe ini tuh sempet diumpetin dulu dan nggak langsung ketemu gitu. Nah, dan pickaxe ini pun ditaruhnya tuh nggak di sampingnya si mayat ini gitu, di tempat lain baru ditemuin lagi gitu sama polisi ya kan. Dan juga kan ada faktanya nih yang nunjukin kalau bisa aja nih pembunuhnya itu masih tinggal di rumah tersebut setelah beberapa hari kejadian gitu kan. Mungkin aja nih pas si orang-orang pengantar kopi itu datang buat ngasih pesanannya si Andreas, bisa jadi si pelakunya itu lagi di dalam rumah itu tanpa si pengantar itu ketahui. Nah, sehari setelah mayat-mayat itu diketahui, dokter pengadilan bernama Johan ini itu melakukan otopsi terhadap mayat-mayat tersebut biar tahu nih kenapa mereka meninggal gitu kan. Dia nyebutin kalau sebab kematiannya keluarga Gruber ini itu dia dipukul pakai pickaxe gitu kan. Karena para korban-korban ini mengalami luka yang mengerikan gitu, yang kayak abis digedik pakai pickaxe ya kan. Contohnya Kazilia Gruber nih yang tua yang istrinya Andreas, itu dia ada 8 lobang di tengkoraknya di sebelah kanan. Terus ada Victoria, ada 9 lobang di tengkorak sebelah kanan juga. Tapi di Victoria ini ada bekas cekekan juga di lehernya. Dan juga Kazilia kecil itu ada 1 lobang di kepalanya, terus ada bekas sayatan di lehernya. Berdasarkan investigasi dan otopsi, Kazilia ini sempat selamat dari serangan awal. Kenapa? Karena jari-jarinya ini ditemukan ada helaian-helaian rambut punya dia gitu. Katanya tuh si Kazilia ini sempat ngejambak-jambak rambut sendiri karena dia ngerasa kesakitan sebelum akhirnya meninggal. Maria sama Yosef juga yang mayatnya ditemuin di kamar di dalam rumah itu ditemukan dengan luka-luka yang sama juga. Maria tuh ada lobang di tengkorak kanannya, dan yang paling sadis adalah si Yosef ini katanya tuh sempat ditemukan dalam keadaan yang udah terbantai gitu, jadi darah kemana-mana dan juga lobang di tengkorak kanannya gitu. Si pembunuhnya ini sampai tega ngelakuin ini ke bayi. Akhirnya polisi ini melakukan investigasi menyeluruh gitu. Dia nanya-nanya ke orang yang terakhir ngeliat keluarga ini, nanya-nanya ke tetangga, ke guru, ke segala macam, ke siapapun yang sempat berinteraksi sama keluarga ini. Nah, polisi nemuin seorang pengrajin di mana. Nah, pas polisi lagi investigasi sekalian nanya-nanya, polisi nemuin seorang pengrajin yang di malam hari waktu kejadian itu sempat lewat rumah ini gitu. Dan dia ini ngeliat katanya tuh ada asap dari cerobong asapnya rumah tersebut. Dan pas dia lagi ngelewatin rumah ini, tiba-tiba si pengrajin ini dideketin sama orang yang bawa lentera gitu dan nodongin lentera itu ke mukanya si pengrajin ya kan. Nah, karena takut, si pengrajin ini langsung buru-buru jalan dari tempat itu gitu. Dan tapi dia nggak bisa lihat siapa karena terang banget katanya ya kan. Nah, begitu polisi ngumpulin saksi-saksi ini, mereka ini bukannya dapat jawaban, malah pertanyaannya makin nambah gitu. Terus pelakunya ada berapa orang dong? Kok bisa ada yang laporin dia disenterin, ada yang laporin ngeliat orang kabur. Nah, banyak teori-teori yang muncul tentang siapa pelakunya gitu. Nah, teori pertamanya dia nyebutin kalau jangan-jangan suaminya si Victoria itu yang ngebunuh keluarga ini gitu. Suaminya Victoria itu bernama Carl Gabriel. Dia ini seorang tentara yang ikut di Perang Dunia Pertama. Dan Carl ini itu dilaporkan meninggal di medan perang. Tapi jenazahnya itu nggak pernah pulang, alias nggak pernah ketemu. Dan orang-orang di sekitar situ itu mikirnya apa sebenarnya si Carl ini belum meninggal gitu. Dia berhasil pulang tapi nggak pernah pulang ke rumahnya aja. Makanya begitu dia pulang ke tempat itu, dia marah atau kenapa gitu langsung ngebantai-bantai gitu ya kan. Terus ada teori yang bisa dibilang nih plot twist juga nih ya kan. Pas suaminya lagi pergi perang ini, Victoria itu dikabarin mengandung dan melahirkan si Yosef kecil ini ya kan. Dan dirumorkan kalau anak laki-laki itu si Yosef ini itu merupakan hasil dari hubungan Victoria dan bapaknya sendiri gitu. Hubungan incest. Kenapa kok bisa ada teori ini muncul gitu? Karena ada dokumentasi di pengadilan gitu dan di desa juga kalau Andreas ini tuh pernah memperkaos anaknya sendiri dan dia ini juga pernah dipenjara karena itu gitu selama setahun. What? Makin aneh nih ya kan, makin liar nih. Ada juga nih teori yang nyebutin kalau mungkin aja pelakunya itu Lawrence. Kalian ingat Lawrence gak? Yang punya anak 2 itu. Nah, dia. Karena kenapa? Karena Lawrence ini itu yang nemuin mayatnya pertama kali. Sedangkan si anak ini gak nemuin. Dan mayatnya itu kan ditutupin jerami. Kok dia bisa tahu kalau jerami itu mayat gitu kan? Ini berdasarkan orang-orang di situ ya kan. Dan Lawrence juga ini dipercaya sempat memiliki hubungan dengan Victoria. Selain itu juga, dia ini orang yang ngebuka pintu gembok yang kuncinya ini dikabarin sempat hilang kan beberapa hari yang lalu. Nah, dia ngebuka. Selain itu juga nih, si Yosef kecil juga itu dikabarin atau dirumorkan gitu
itu kalau anak kandungnya si Lawrence sama Victoria. Udah gitu kan si Lawrence juga diketahui sama polisi dia nih yang ngemindahin mayat nih, kayak buat ngapain gitu, ngegeser-geser mayat gitu, yang bisa berpotensi ngebahayain penyelidikan gitu. Jadi dia pas pertama kali datang ke tempat itu sempat mindahin mayat tuh katanya. Dan emang nih si Lawrence ini tuh banyak banget nih teori-teori yang mengerucut ke dia nih. Jadi dia lumayan sas nih di kasus ini gitu. Dan mungkin ini yang bikin lebih sasnya lagi nih. Tempat ini tuh dihancurin gitu. Dihancurin sepenuhnya. Dan di tahun 1925 ada seorang guru lokal yang bernama Hans. Ini nemuin si Lawrence ini lagi ada di tempat Hinterkaifeck itu yang udah nggak ada, yang udah hancur gitu kan. Dan nanya dong si Hans, "Woi Lawrence, ngapain lu di situ?" gitu kan. Si Lawrence nih dengan sasnya ngejawab gini, "Wah, usaha pelaku buat ngubur jenazah di gudang gagal nih karena tanahnya beku." Si Hans langsung mikir dong, kok dia tahu-tahuan tentang kondisi tanah waktu itu. Nah begitu Hans tahu begini, dia langsung kayak, "Wow, lu sas banget sih," gitu kan. Nah si Hans langsung ngasih tau ke warga-warga yang lain, masa sih Lawrence ngomong gitu ke gua gitu kan. Nah dari sini nih Lawrence langsung dapat julukan kalau dia ini pembunuh Hinterkaifeck gitu. Nah tapi sebelum dia meninggal di tahun 1941, dia nih memenangkan beberapa tuntutan atas pencemaran nama baiknya dia gitu, yang nyebutin kalau dia ini pembunuh Hinterkaifeck. Ternyata itu salah. Ya gimana? Nggak ada bukti yang kuat buat nunjuk kalau dia itu sebagai pelaku, ya kan. Jadi kalau emang dia tahu rahasia tentang Hinterkaifeck ini, ya cuma dia doang yang tahu gitu sama Tuhan, ya kan. Nah terus ada satu lagi nih teori yang menurut gua cukup menarik nih. Teori ini nyebutin kalau pembunuhnya itu sebenarnya Andreas Gruber alias kepala keluarga itu sendiri. Kenapa? Karena si pelaku ini tuh abis ngelakuin pembunuhan itu, dia ini tetap stay di rumah ini, ngelakuin hal-hal biasanya, makan, minum, ngebakar kayu gitu di perapian, ya kan. Tapi kan Andreas mati, nggak mungkin dia pelaku. Nah gini, bisa jadi si Andreas ini itu tinggal di tempat ini selama 3 hari sebelum pelaku lainnya muncul buat ngebunuh si Andreas ini. Siapa yang diteoriin sebagai pelakunya? Balik lagi ke tadi, Lawrence. Banyak orang yang bilang gini nih, mungkin aja nih Lawrence itu mau jenguk Victoria ke Hinterkaifeck gitu. Dan Andreas itu belum tahu hubungannya si Lawrence sama Victoria sampai dia punya anak gitu. Dipikirnya si Victoria ini masih sama suami lamanya gitu. Dan begitu si Victoria ngabarin kalau dia ini sebenarnya punya anak sama si Lawrence, dan anak itu si Joseph yang udah 2 tahun, bapaknya nih kesel karena nggak terima, nggak direstuin. Akhirnya dia nih marah. Akhirnya Andreas marah, dibantai lah keluarganya gitu kan. Begitu dia ngebantai keluarganya, dia balik lagi ke kehidupan biasanya sampai si Lawrence datang ke tempat itu buat ngebunuh si Andreas. Cuma yang bikin jadi pertanyaan adalah, kalau emang itu bener ya, kenapa luka-lukanya sama gitu? Si Andreas kan juga dibolongin palanya pakai gituan. Nah itu masih jadi pertanyaan tuh. Kasus ini tuh sampai sekarang nih masih menjadi misteri, walaupun dengan banyak investigasi, walaupun dengan kemajuan teknologi itu, tapi nggak pernah ditemuin siapa sebenarnya pelaku pembunuhan di tempat ini. Udah gitu barang bukti kurang, nggak bisa nunjuk ke siapa-siapa gitu. Menurut kalian nih, orang-orang yang paling sas dan bisa dicap sebagai pelaku tuh siapa di kasus ini? Terima kasih semua yang nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, kita ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.